Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta ini. Saya akan kasih tahu kepada para pemula ini. Jadi ada jenis pendingin yang paling sering menjebak tingkatannya ini. Jadi ada jenis pendingin yang paling sering menjebak kita para tukang, apalagi ini pemula. Kulkas masih bisa dibaca karena ketahuan evapnya. Nggak 2 pintu, nggak 1 pintu. Misalkan 2 pintu, di evap ini pembuangan ada minyak misalkan. Ini bisa dibaca. 1 pintu dari evap ini bau. Ini bisa kebaca karena kelihatan. Bahkan showcase ini jenis pendingin. Tapi yang saya akan unggah sebuah teori, tapi ini sebelum saya melangkah ke praktek, kalau ada saya akan buktikan. Jadi ini ada jenis pendingin yang sangat sering menjebak tingkatannya, titik kebocorannya. Jadi ini pun saya berdasarkan sudah banyak cerita ini tentang ini, makanya saya unggah dengan sebuah teori dulu. Kalau mengadakan langkah cepat, ini sebenarnya mudah. Begitu datang, kemudian potong tinggal sedikit atau kosong, Anda langsung lakukan cek, kemudian langsung putuskan. Ini hanya bedanya ini harus ngelas. Jadi yang akuratnya ini harus dielas, sehingga ini memang ngecek seperti ini tingkatannya ini kadang-kadang agak membosankan. Tapi ini tentu akurat sekali. Tingkat yang sangat rentan bisa menjebak kita itu adalah freezer box guys. Ini enggak yang gede, enggak yang kecil, bahkan enggak yang baru 134 atau R600 ataupun 290 atau 570. Berapa saya lupa nih, pernah saya unggah. Ini sangat tingkatan penjebakannya ini tinggi nih di freezer box. Jadi saya akan kasih wawasan dulu ini. Kalau Anda datang cek freezer box, enggak kompresor jenis Freon apa saja, Anda harus tingkatkan cara pengecekan. Khusus freezer box ini berbeda karena evap tidak kelihatan, kecuali bocor ini kena tusuk, ini jelas. Saya tidak bilang ini kena tusuk, tapi ini tingkatan yang paling rawan ini di freezer box. Jadi langkahnya seperti ini. Seperti yang sudah pernah saya unggah di kulkas. Kalau Anda ngecek press, ngecek kebocoran di evap, begitu datang freon berkurang atau kosong freezer box ini, jadi harus dicek sebelah-sebelah. Artinya isep ke kapiler di evap, kondensor tetap dengan kondensor. Langkah yang Anda lakukan baru datang kalau freezer ini kosong atau berkurang freon. Anda potong di pipa isap, misalkan 10 cm nih, di sebelah kiri kompresor. Anda potong pipa isap yang masuk ke kompresor, yang masuk ke kompresor ini Anda las. Oke? Kemudian lagi, yang masuk dari evap, pipa isap ini ke kompresor, Anda potong 10 cm dan yang masuk ke kompresor ini las. Ini baru datang. Kedua, tingkatan ini penting sekali. Pengisian Anda potong, kasih pentil, dan dimasukin itu sentil pentilnya.
Filter Anda potong, sambung pipa yang ada pentilnya. Jadi isep yang dari evap dari dalam ini sudah dipotong, dan yang ke kompresor Anda las isep evap yang ke kompresor. Yang pengisian Anda potong, kasih pentil dan isi pentilnya sentilnya. Kemudian kondensornya, akhir kondensor ini filter, Anda potong juga kasih pentil. Kalau mau ngecek cepat, ini memastikan. Kemudian Anda hidupin. Pentil isi ini Anda buka ini dengan tangan. Kemudian menghisap. Pernah saya unggah itu di satu pintu ini. Menghisap kira-kira kompresor potongan filter ini Anda kasih pentil dan kasih selang dan tutup ini meter gas, kemudian hidupin. Kalau hidup suruh menghisap pengisian ini, sentil pentilnya Anda tekan sampai kompresor ini bunyi berubah berbeda. Misalkan bunyinya keras, ini berarti tekanan di jarum yang ujung filter tadi dipotong ini kan masuk ke meter gas. Ketahuan ini. Kalau misalkan sudah naik full, pentil pengisian yang ditekan ini Anda lepas dan cabutin. Kalau ini turun, berarti di kondensor. Oke. Kalau ini turun, karena ini sudah ditutup, isep dengan pentil, dilepas kemudian nutup, diisep dari evap ini yang masuk kompresor sudah ditutup. Yang ada hanya kondensor dan berakhir di meter gas. Kalau ini turun, berarti di kondensor setelah dicabut. Misalkan tidak turun, Anda tingkatkan ini pengecekannya. Dari pres ini yang tadi ada pentilnya yang potongan filter, Anda sambung ke pipa isap yang masuk evap. Kemudian dari pipa isap ini masuk dan keluar di kapiler. Kapiler ini Anda potong, masukin pentil. Oke. Masukin pentil, kemudian masukin selang meter gas. Jadi kalau Anda colokin, angin ini sudah berjalan ke pipa kondensor dan penuh lari ke evap dan ke berakhir di pentil. Kalau dicabut ini turun, berarti ini di evap. Kalau mau dengan kondensor disambung. Kalau enggak dipotong di depan kompresor, pres 20 cm dilariin ke pipa isap yang masuk evap dan kapiler ini keluar pentil masuk ke selang meter gas. Kalau mengecek seperti ini, sebelah-sebelah ini sudah pasti akurat. Jadi ini tingkatan yang super ini dicurigai ini hanya freezer box. Karena evap ini tidak bau, dipres dengan angin, kadang di dalam ini ada yang tidak melendung. Jadi ini termasuk rumit, tapi bagi para pemula, saya kasih tahu dengan sebuah teori seperti itu. Jadi ditekan dengan kompresor aslinya, kemudian berakhir di meter gas dan cabut. Kalau Anda setelah dicabut ini turun atau tidak, ini ketahuan sekali. Oke. Tingkatan ini di freezer box ini super luar biasa. Semua rata-rata tukang ini ceritanya yang lebih rentan kebocoran yang dicurigai ini 2 titik dan tidak ketahuan ini khusus freezer box. Saya unggah teori dulu untuk Anda para pemula. Jadi jangan terlalu gegabah dengan freezer box. Kalau datang kemudian langsung main flashing,
ganti kondensor, tidak tahu yang bocor di isap atau di kondensor, ini karena resiko balik lagi. Mendingan Anda dicek langkah seperti itu, keputusannya akurat, cepat, kemudian kalau tidak deal, Anda mendingan patahin, batalkan. Kalau bocornya di evap, ini langsung patahkan, tidak deal. Ini sederhana, gampang. Kalau kondensor, patahkan, ganti kondensor kan gampang. Intinya ketemu penyakit ini di freezer box ini langsung kuncinya. Oke? Jadi luar biasa untuk freezer box ini. Berbeda dengan jenis pendingin yang lain. Karena semuanya ini kelihatan. Freezer box ini Anda lakukan seperti tadi. Kalau baru datang freon ini berkurang atau habis. Karena ini dua titik ini rentan. Di evap gampang keropos, apalagi R600. Di kondensor pun gampang keropos. Saya unggah sebuah teori dulu, belum melangkah ke praktek. Jelas prakteknya bakalan sama ini. Kalau saya mengunggah teori pasti ada prakteknya dan jelas sesuai dengan teori. Jadi saya tidak tipu Anda, mempermudah Anda supaya langkahnya ini cepat. Resiko tingkatan garansinya ini komplainnya itu rendah. Jadi jangan enak saja dapat orderan freezer box karena belum jelas penyakitnya. Enggak R134, R berapa saja freezer box ini karena tidak kelihatan. Sepele tapi ini penting untuk Anda, apalagi para pemula. Ini pemula ini harus cek dulu nih, karena kalau tidak sampai tidak ketemu penyakit ini dari awal, ini tambah runyam tentunya guys. Malam guys.